Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya MC Adam Ihsan Yopa dari kelas CB 5A dengan NIM 09031381924133. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu cost benefit analysis pada manajemen proyek sistem informasi yang berjudul penjualan rumah panggung di daerah Tanjung Batu. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu apa itu cost benefit analysis. Cost benefit analysis merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang ikut membantu penggunanya untuk memilih ataupun memutuskan opsi tindakan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana perusahaan menerapkan skala prioritas dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan performa perusahaan. Nah, perlu diketahui, penerapan cost benefit analysis ini pada perusahaan berguna dalam mendukung proses pembuatan keputusan, karena hasil dari cost benefit analysis memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait hal-hal yang sedang dibahas, tanpa adanya pengaruh dari faktor lain seperti opini, bias, unsur politik, dan sebagainya. Nah, cost benefit analysis ini adalah teknik yang menimbang sisi manfaat dan sisi biaya dari setiap perlakuan risiko. Maka dari sisi manfaat, perusahaan akan memperoleh hasil yang paling menguntungkan. Sedangkan dari sisi biaya, perusahaan akan mencapai tingkat efisiensi tertentu. Hadirnya suatu pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan membuat cost analysis benefit formula menjadi alat yang sangat berharga dalam membuat keputusan pembelian, mengimplementasikan strategi pemasaran, membuat anggaran keuangan, ataupun melakukan ekspansi ataupun perluasan. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin langsung saja saya jelaskan isi dari tugas saya, yaitu di sini ada sebuah tabel cost benefit analysis. Nah, di sini pada bagian yang pertama yaitu rincian biaya dan manfaat. Lalu ada tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, lalu tahun ketiga. Nah, yaitu yang pertama yaitu ada rincian biaya. Untuk biaya pengembangannya ada hardware yang pada tahun ke-0 biaya mencapai 15 juta. Ada software pada tahun ke-0 500.000, sedangkan pada tahun ke-1, 2, dan 3 nya tidak ada. Begitu juga dengan software, tidak ada. Lalu pada firmware tahun ke-0 nya mencapai 2 juta dan tahun ke-1, 2, dan 3 tidak ada. Lalu biaya perjalanannya mencapai 1 juta dan pada tahun pertama, kedua, dan ketiga tidak ada. Dan untuk biaya ATK dan dokumentasi pada tahun ke-0 mencapai 5 juta, sedangkan tahun ke-1, 2, dan 3 tidak ada. Lalu biaya manajemen dan staf tahun ke-0 mencapai 9 juta dan tahun ke-1, 2, dan 3 tidak ada. Sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan pada tahun ke-0 tidak ada, sedangkan tahun ke-1 mencapai 1 juta, tahun kedua 7 juta, dan tahun ketiga 10 juta. Nah, di sini ada total biaya atau TB. Untuk tahun ke-0 mencapai Rp32.500.000. Untuk tahun pertama mencapai 1 juta. Untuk tahun kedua 7 juta, untuk tahun ketiga 10 juta rupiah. Nah, lalu di sini ada rincian manfaat. Pada bagian rincian manfaat ini ada yang pertama yaitu manfaat wujud. Nah, di sini manfaat wujud terbagi lagi, ada pengurangan biaya operasional. Pada tahun ke-0 tidak ada. Pada tahun pertama Rp800.000, tahun kedua Rp1 juta,
tahun ketiga Rp1.200.000. Untuk peningkatan penjualannya, pada tahun ke-0 tidak ada, pada tahun pertama Rp800.000, pada tahun kedua Rp1.600.000, pada tahun ketiga Rp2.400.000. Nah, untuk peningkatan efisiensi yang pada tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp600.000, pada tahun ketiga, maksudnya tahun kedua Rp700.000, dan tahun ketiga Rp1.000.000. Nah, untuk pengurangan biaya persediaan pada tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp500.000, tahun kedua Rp900.000, tahun ketiga Rp1.400.000. Untuk total wujudnya pada tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp2.700.000, tahun kedua Rp4.200.000, dan tahun ketiga Rp6.000.000. Lalu untuk manfaat tak wujudnya pada tahun ke-0, untuk bagian peningkatan nama baik kepada pelanggan, tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp3.000.000, tahun kedua Rp4.000.000, tahun ketiga Rp5.000.000. Lalu untuk peningkatan moral karyawan, tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp3.000.000, tahun kedua Rp3.500.000, tahun ketiga Rp4.000.000. Lalu untuk peningkatan kepuasan kerja karyawan, tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp2.000.000, tahun kedua Rp3.000.000, tahun ketiga Rp4.000.000. Dan untuk peningkatan pelayanan pada pelanggan, tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp3.500.000, tahun kedua Rp4.500.000, tahun ketiga Rp5.500.000. Lalu untuk peningkatan pengambilan keputusan, tahun ke-0 tidak ada, tahun kedua Rp2.500.000, tahun pertama Rp2.500.000, tahun kedua Rp3.500.000, dan tahun ketiga Rp4.500.000. Lalu untuk total tak wujudnya atau TTW, pada tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp14.000.000, tahun kedua Rp18.500.000, tahun ketiga Rp23.000.000. Lalu untuk total manfaat yaitu penjumlahan antara total wujud dengan total tak wujud. Jadi dengan pada tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp2.700.000 untuk total wujud, untuk total tak wujudnya Rp14.000.000, jika dijumlahkan mencapai Rp16.700.000. Lalu tahun kedua dengan total wujud Rp4.200.000 ditambah Rp18.500.000, maka total manfaatnya mencapai Rp22.700.000. Nah, untuk total manfaat yang tahun ketiga, pada total wujud tahun ketiga Rp6.000.000, total tak wujudnya Rp23.000.000, maka total manfaatnya didapatlah Rp29.000.000. Nah, selanjutnya itu mencari profit. Profit ini cara carinya selisih TM dan TB. Jadi jumlah TM ini dikurang dengan total biaya atau TB. Nah, di sini total manfaatnya Rp16.700.000 dikurang 1 juta, maka dapatlah profit pada tahun pertama Rp15.700.000. Untuk profit kedua juga Rp15.700.000 dengan total manfaat Rp22.700.000 dikurang 7 juta, dapatlah Rp15.700.000. Nah, untuk tahun ketiga dengan profit 19 juta dari 29 juta, total manfaatnya dikurang TB berupa 10 juta, dapatlah 19 juta. Nah, selanjutnya yaitu analisis payback periode. Nah, di sini perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Nah, lihat di sini
pada bagian pertama, yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 dengan biaya Rp32.500.000. Angka ini didapat dari total biaya pada tahun ke-0. Lalu yang kedua yaitu profit pada tahun ke-1. Ini profit tadi dengan biayanya Rp15.700.000. Lalu untuk mencari sisa biaya sistem pada tahun ke-1 ini, maka dikurangkan tadi Rp32.500.000 dikurang Rp15.700.000, didapatlah Rp16.800.000 untuk sisa yang tadi. Lalu profit pada tahun kedua untuk mencari sisa biaya pada tahun kedua, maka didapatlah dengan pengurangan Rp1.100.000. Lalu untuk mencari sisanya Rp1.100.000 dikali 1 tahun dibagi 19 juta, maka didapatlah 0,05 tahun. Maka payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,35 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,35 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu Rp32.500.000, lalu biaya perawatan sistem tahun pertama yaitu 1 juta, lalu biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu 7 juta, dan yang terakhir biaya perawatan tahun ketiga yaitu Rp10 juta. Maka ini tadi dijumlahkan semua, didapatlah total biaya yaitu Rp50.500.000. Nah, sedangkan total keuntungan yang didapat yaitu total manfaat dari tahun ke-1, tahun kedua sampai tahun ke-n. Nah, di sini kasusnya sampai 3, maka sampai tahun ketiga. Setelah dijumlahkan, total manfaatnya mencapai Rp68.400.000. Maka dari itu, di sini ada rumus ROI. Nah, rumus ROI ini total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Nah, maka didapatlah Rp68.400.000 dengan total manfaat dikurang total biayanya Rp50.500.000 dibagi total biaya lagi dikali 100%, maka didapatlah 0,35%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 0,35% dari biaya pengembangnya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Lalu untuk bagian ketiga yaitu analisa net present value atau NPV. Nah, pada NPV ini rumusnya yaitu minus nilai proyek ditambah profit 1 ditambah profit 2 sampai profit ke N. Nah, berhubung ini sampai 3, maka sampai 3 profitnya. Lalu tiap profit tadi pada profit 1 dibagi 1 plus I persen dan pangkat 1. Jika dia profit 2, maka dibagi 1 plus I persen pangkat 2. Begitu juga selanjutnya. Nah, di bawah ini merupakan implementasi dari rumus NPV tadi. Setelah dijumlahkan, NPV satunya dapatlah Rp5.516.477.
Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan mencapai 5.516.477 rupiah atau NPV lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Nah, untuk metode tingkat pengambilan internal atau IRR, metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 5.516.000 rupiah 477 yang bernilai positif. Dan untuk I2 nya sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan seperti bawah ini, sudah dihitung, dan setelah perhitungan tadi NPV 2 nya mencapai 2.481.480 rupiah dengan bernilai positif. Nah, di sini untuk mencari IRR-nya yaitu 15 ditambah 20% dikurang 15% dikali 5.516.000 rupiah 477 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2, maka IRR didapatlah seperti bawah ini. Lalu untuk yang langkah terakhirnya, IRR dapatlah 15% ditambah 0,09% dari sini, maka hasil dari IRR nya 15,09%. artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15,9% per tahunnya apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi ini dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.